Teman-teman sekalian, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang semua umat Islam mengekspresikan kebahagiaan mereka atas Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kelahiran seorang bayi itu adalah berita gembira. Di dalam beberapa ayat bahwa kelahiran seorang bayi adalah berita gembira, sehingga sunnah bagi seorang muslim ketika mendengar ada sahabatnya, keluarganya, apalagi pasangannya hamil dan mau melahirkan, sunnah bagi dia adalah mengucapkan selamat. Selain mendoakan dan seterusnya, salah satu sunnahnya, salah satu etikanya adalah mengucapkan selamat. Buat orang tua si bayi ini, maka sunnahnya adalah dia bergembira, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bayi pada umumnya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita kelahiran bayi kecil yang bernama Ismail kepada Ibrahim, Allah menggunakan bahasa istilah berita gembira. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami sampaikan kepada Ibrahim berita gembira tentang kelahiran anak laki-lakinya yang halim, yang sangat penyabar. Dari kelahiran Ismail, Allah istilahkan dengan berita gembira bagi Ibrahim dan Sarah, bagi Ibrahim dan Hajar. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita kelahiran anak laki-laki yang bernama Yahya alaihissalam kepada ayahnya Zakaria. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bighulam ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami sampaikan kepadamu berita gembira tentang kelahiran seorang anak laki-laki, beri dia nama Yahya. Jadi artinya kelahiran bayi itu adalah pada dasarnya busyra, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bayi pada umumnya, bayi manusia biasa adalah busyra atau berita gembira, maka bagaimana dengan bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya bukan cuma manusia biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa rahmatan lil mu'minin. Karena beliau adalah rahmat, bukan cuma busyra, bahkan rahmat. Sehingga sangat-sangat wajar, bahkan harus kita sebagai orang yang mengaku beriman bergembira, bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kemudian kehadiran beliau di muka bumi ini menjadi rahmatan lil alamin. Itulah salah satu alasan kita mengekspresikannya dengan peringatan Maulid. Itulah salah satu alasan kita mencoba merefresh semangat kita untuk membaca sirah beliau, untuk mengikuti sunnah beliau, untuk berselawat kepada beliau, lebih semangat lagi dalam belajar tentang kehidupan dan teladan dari beliau. Lagian tidak ada manusia yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Sehingga kalau kelahiran anak kecil, anak bayi biasa saja, orang tuanya mengatakan alhamdulillah, kemudian bentuk ekspresi syukurnya itu dengan membuat acara akikah, menyembelih hewan sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah, maka kelahiran Rasulullah SAW lebih layak untuk disyukuri. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan banyak sekali testimoni, banyak sekali tazkiyah untuk Nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang fikiran Nabi, bahwa Nabi itu ma sahibukum bimajnun. Saudara kalian, sahabat kalian yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bimajnun, bukan orang gila. Jadi Allah sendiri menjamin akalnya adalah akal yang paling sempurna. Wa ma sahibukum bimajnun. Allah juga menjamin hatinya beliau, ma kadzabal fuad, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak pernah mendustakan apa yang dia lihat. Begitu juga penglihatannya, ma zaghal basaru wa ma tagha. Pandangannya tidak pernah melenceng dari apa yang dia lihat. Begitu juga lisannya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya adalah tazkiyah, testimoni dari Allah bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling ideal, orang yang paling sempurna, orang yang Allah Subhanahu wa taala
jadikan sebagai utusannya dan disandingkan namanya dengan nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam kesempatan ini teman-teman semuanya, saya pengen ngajak kita momentum Rabiul Awal atau momentum Maulid kita jadikan refresh semangat kita untuk belajar tentang kehidupan Nabi. Karena banyak banget teladan-teladan dari kehidupan Nabi yang kalau kita terapin dalam kehidupan daily kita, itu akan luar biasa hasilnya. Cuman kita butuh fiqhus sirah, lebih memahami kehidupan Nabi itu secara lebih detail. Kemudian kita coba terjemah adegan itu ke dalam praktek kehidupan sehari-hari kita. Karena kalau kita nggak mampu menerjemahkan teladan Nabi, maka itu cuman bakal jadi wawasan doang. Nggak akan jadi perilaku, nggak akan jadi moral, nggak akan jadi akhlak. Kita coba terjemah gimana cara Nabi menghadapi orang-orang yang mungkin ada yang senang kepada beliau, ada yang tidak senang kepada beliau. Kalau bahasa anak-anak muda itu haters. Saya mau nanya, teman-teman tahu nggak ayat haters di dalam Al-Quran? Ternyata kita mungkin selama ini membaca ayat itu berkali-kali, cuman angle berpikirnya belum ngeh bahwa itu ternyata kisah hatersnya Nabi di dalam Al-Quran. Alhamdulillah saya dulu sempat Allah beri kesempatan belajar di Mesir. Salah satu cara belajar atau pendidikan di Mesir itu yang saya merasa sangat bahagia, kita dilatih terbiasa berpikir komprehensif, melihat berbagai macam sudut pandang dari satu teks, kemudian kita pahami beberapa produk pemikiran. Dari satu teks kita pahami beberapa hikmah, beberapa pelajaran. Dan dulu saya di Mesir sempat belajar tafsir Al-Quran sama dengan Ustaz Abdul Somad, cuman beliau kakak kelas saya 2 tahun, kita beda kota kayak Malang dan Surabaya. Saya di Kaironya, beliau di Mansurahnya. Walaupun kita sama-sama belajar tafsir Al-Quran, tapi interest knowledge kita berbeda. Kalau beliau interestnya ke fikih, kalau saya interestnya ke harokah, pergerakan. Jadi kita banyak baca buku sesuai dengan ketertarikan kita terhadap wawasan tertentu. Akhirnya itulah yang kita kembangkan di Indonesia. Ustaz Abdul Somad mengembangkan ilmu fikihnya yang luar biasa dengan tafakuhnya. Saya mengembangkan sedikit wawasan saya tentang pergerakan dengan lahirnya pemuda hijrah di Bandung, yang kemudian jadi dakwah tren. Kalau buat saya dakwah anak muda itu bukan hanya crowd event, tapi dakwah anak muda itu adalah membuat sebuah tren. Sehingga ketika Islam menjadi tren, syariat menjadi tren, moral menjadi tren, hijrah menjadi tren, maka orang akan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu ayat tren menurut saya. Yadkhulun fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong mengikuti, berarti kan tren kan? Berarti salah satu tujuan dari membuat gerakan dakwah itu adalah membuat tren-tren Islam, membuat tren-tren dakwah. Salah satunya yang kita bikin adalah tren hijrah di Indonesia. Sehingga alhamdulillah di Bandung mungkin teman-teman mendengar dengan geng motornya dulu 4 tahun yang lalu kan geng motor cukup luar biasa ya. Salah satu provinsi dengan geng motor terbesar di Indonesia. Satu geng motor itu anggotanya sekitar 60.000. Ada 4 geng motor, berarti sekitar 250 ribu. Belum lagi nanti dengan teman-teman kalau di sini Aremania, kalau di sana ada Bobotoh Viking yang jumlah Bobotoh itu sekitar 1, berapa juta. Artinya ini adalah market dakwah yang harus kita coba sama-sama garap. Kalau hanya di atas mimbar, saya pikir yang mendengarnya adalah orang-orang soleh. Seperti hari ini yang datang untuk ke masjid, pasti teman-teman udah pada soleh. Karena nggak mungkin sanggup bangun subuh, dingin-dingin, pergi ke masjid. Bahkan ada yang udah itikaf dari malam hari, kecuali Allah sudah menjadikan hatinya indah dan tertarik dengan keimanan. Sementara di luar sana masih banyak teman-teman kita anak muda yang mungkin merasa bahwa subuh ini adalah waktu paling berat untuk bangun. Sehingga kita bikin tren sholat subuh. Tren sholat subuh kita nggak menamakan dengan subuh berjamaah, karena istilah subuh berjamaah hanya istilah untuk mereka yang sudah soleh. Buat yang masih belajar, istilahnya sunrise lovers. Jadi yang kita angkat adalah sunrise-nya, sehingga mereka akan tertarik dengan suasana sunrise. Kita munculkan teman-teman parkour yang mungkin akan mereka bikin trik di atas gedung atau di pantai atau di gunung.
Kemudian teman-teman yang senang memotoran, mereka touring, melihat sunrise. Ini yang kita tampilkan di sosial media untuk memunculkan dakwah tren. Sehingga subuh menjadi tren dengan bahasa anak mudanya sunrise lovers. Begitu juga dalam beberapa movement-movement yang lain. Ini sedikit wawasan saya ketika masih belajar di Mesir dan guru mentor saya langsung. Mudah-mudahan dapat pahala syahid. Beliau meninggal dalam musibah kudeta di Mesir, namanya Profesor Dr. Abdurrahman Wais. Beliau banyak mengajarkan saya tentang ilmu pergerakan. Jadi di dalam Al-Quran Allah menceritakan banyak sekali kisah-kisah teladan Nabi. Salah satunya yang mungkin daily banget dalam kehidupan kita itu adalah gimana cara Nabi menghadapi haters. Mana ayatnya Ustaz? Banyak ayat haters di dalam Al-Quran itu banyak. Ayat tentang kisah haters banyak banget. Ini jangan di crop ya. Kalau di crop nanti kemudian diedit viral. Ayat haters aneh-aneh aja, Ustaz Subhat karena Ustaz bid'ah. Enggak, ini belum selesai. Ternyata bicara tentang haters itu teman-teman bukan cuma ngomong masalah sosmed. Karena secara umum haters itu kan artinya orang yang gak suka sama kita ya, orang yang jutek sama kita. Kalau di dalam bahasa Al-Quran itu disebut orang yang hatinya berpenyakit. Sehingga supaya kita gak jadi haters, ada doanya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di dalam hati kami ada ghil. Ghil itu hasad, rasa tidak suka, dengki, bahkan kepada sesama orang yang beriman. Hanya gara-gara beda mazhab. Mungkin yang satu kunut, yang satu tidak. Kita boleh berbeda mazhab, tapi kita nggak boleh saling membenci. Kita boleh beda sholat tarawih berapa rakaat, tapi kita nggak boleh saling mendengki. Kita boleh berbeda tentang cara tahiyat. Bahkan saya dengan istri berbeda tahiyat. Kalau saya begini, istri saya begini. Istri saya gerak-gerak tahiyatnya, saya lurus saja, cuma gerak sekali pas syahadat. Nah, anak saya yang bingung. Dia lihat babanya gini, terus uminya gini-gini. Akhirnya karena dianggap saya imam, umi harus ngikutin imam. Pas dia gini-gini ditangkepin. Umi, jangan gerak-gerak, tuh babanya nggak gerak-gerak. Akhirnya jadi ya Allah alam, ini hanya mazhab fikih yang masing-masing saya respect dengan semua mazhab. Ada yang memperingati maulid, ada yang tidak memperingati maulid. Ini hak ilmiah fikih, tapi tidak boleh saling membenci. Artinya ada ghillan yang kadang-kadang bukan masalah argumentasi ilmiah lagi saya pikir, karena masing-masing punya argumentasi ilmiah, ada dalilnya. Lagian ada ulamanya juga dari berbagai macam pendapat. Di sini ada pendapat ulama, di sana ada pendapat ulama, yang pastinya ulama tidak berbicara kecuali dengan pemahaman dalil mereka. Tinggal apakah kita menjadi haters buat teman kita hanya gara-gara beda masalah fikih? Ini ghil. Doanya supaya kita nggak jadi haters, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu bisa dibilang doa supaya nggak jadi haters.